Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, ini ada pertanyaan ya dari Mas Ambon Jaya. Subscriber setia saya, mudah-mudahan ini nanti solusi yang akan saya sampaikan bisa mengatasi permasalahan yang Mas Ambon Jaya hadapi, dan mungkin teman-teman lain ada juga yang mengalami masalah ini ya. Mas Ambon Jaya mengalami permasalahan pada burungnya yang dilatih kolongan ya, itu kalau pas nggak giring keket itu dia bisa dan mau terbang tinggi sampai di kolong dan masuk kolong ya, kalau nggak salah saya memahami pertanyaan dari Mas Ambon Jaya. Kemudian kalau dia pas giringnya keket sekali, justru ngerodok ya, justru dia nggak mau ngolong dan nggak mau tinggi. Ini sebenarnya apa permasalahannya? Kalau saya mencoba menganalisa dan membayangkan permasalahan Mas Ambon Jaya ini, ada dua kemungkinan ya kalau menurut saya. Kemungkinan pertama, burung itu masih piye, dan saat pelatihan dia belum bertenaga benar ya, belum bertenaga full, betul-betul full gitu maksudnya. Mungkin baru setengah saja tenaga yang diperoleh dari hasil latihan, sehingga di saat dia giring keket, mempeng dia tidak mampu mengeluarkan tenaga yang dia peroleh selama latihan itu secara maksimal, karena ya tenaga yang diperoleh saat dia latihan memang belum maksimal ya, artinya belum penuh secara secara kasat mata. Yang kita lihat dari cara dia terbang sampai cara dia turun itu belum maksimal, padahal dengan pegangan sudah bagus, bulu dan segala pirantinya itu sudah mumpuni menurut penilaian kita ya. Kemudian waktu dia belum semangat sekali, dia jadi kayak agak santai dan tenaganya itu agak berkurang. Kemungkinan besar menurut saya itu biddingnya pun belum maksimal, walaupun dia sudah ngolong, karena masih sebatas kemampuan dia terbang dan ngolong secara standar, belum maksimal. Itu analisa pertama saya, yaitu karena dia masih piye dan tenaganya belum full. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar burung itu cc-nya besar ya, artinya dia sebenarnya kencang burung itu. Hal-hal yang dihadapi pada burung-burung yang ber-cc besar itu yang paling saya amati secara, maksud saya, menurut saya itu tepat pengamatan saya itu, karena dia cc-nya besar, dia akhirnya ngerodok. Kalau dia sudah didukung dengan tenaga yang full, itu nanti satu saat jadi bagus sekali. Kalau menurut saya ya, ini yang saya lihat, kalau burung-burung cc-nya gede, itu awal-awal latihan itu susah sekali ngolongnya dan susah sekali tingginya. Nah, itu dua kemungkinan itu yang saya analisa dari permasalahannya Mas Ambon Jaya. Untuk solusinya ya, dan kalau teman-teman punya burung yang kayak punyanya Mas Ambon Jaya, yang susah sekali ngolong atau susah sekali stabil, ya dua kemungkinan itu, karena dia belum full tenaganya, dan yang kedua cc-nya besar. Artinya dia kencang sampai di bawahnya. Nah, untuk solusinya itu kalau menurut saya di pelatihan Mas Ambon Jaya, di pelatihan dan juga pakan di rumah itu coba pakai pakan yang
eh, formasi dari saya yang pernah coba itu ya, yaitu jagung kristal, kemudian dicampur millet yang putih itu, kemudian kanarisit sama kacang hijau. Coba dibanding perbandingannya itu 1 kilo jagung kristal, setengah kilo millet putih, setengah kilo kanarisit, kemudian oh ya beras merah ya, beras merah juga. Beras merahnya juga diambil setengah kilo saja, kemudian kacang hijaunya seperempat, jadi jangan banyak-banyak kacang hijaunya. Itu seperti punya saya yang megan itu waktu awal-awal pelatihan itu, walaupun dia mau tinggi, tapi karena memang dia latihan-latihan awal, dia juga belum bisa ngolong. Kalaupun ngolong, dia belum maksimal ya, turun asal ngolong saja. Kemudian dia ngolongnya juga ngiris tali, jadi cuma sit gitu, kurang. Kalau menurut joki saya kok nggak kenceng ya mas pegangan gini ya. Gitu. Kemudian waktu pelatihan selanjutnya itu saya kasih makanan yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu jagung kristal, kacang hijau, kemudian beras merah, millet, sama kanarisit. Kalau tidak ada kanarisit, asal ada milletnya juga nggak apa-apa. Tapi ya itu, kacang hijaunya cukup seperempat saja. Dia cuma semacam, kalau pas dia dapat ya bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu untuk vitamin B-nya ya. Kalau enggak ada kacang hijau ya dikasih vitamin B komplek itu aja seperempat saat mau latihan. Pas pada masa-masa ini ya giring dilatih itu. Yang penting juga di pelatihannya ya Mas Ambon Jaya juga teman-teman, kita latih secara sabar dan telaten ya, jangan buru-buru jauh. Yang penting kita cari tenaga dulu. Nanti sambil cari tenaga, kalau kita sudah lihat saat pelepasan itu terbangannya udah enak, udah bagus, turunnya juga udah stabil bagus, artinya kelihatan ya kalau memang dia sudah bertenaga waktu biddingnya itu kelihatan. Nanti joki klepeknya juga akan tahu, wah ini udah ada tenaga, tambah sedikit gitu aja, jangan buru-buru langsung fall star, itu nanti burungnya malah kurang bagus di hasil akhirnya. Yang penting di awal-awal kita telaten saja ngelepasinnya, jaraknya juga jangan dipaksakan cepat jauh, yang penting kita cari tenaga saja. Itu kalau megan saya itu 3 giringan, karena dia waktu pelatihan udah lepas rampas piiknya ya, jadi dia udah mau rampas kedua, saya latih itu dalam 1 hari itu saya misalnya di jarak 100 terus. Kemudian di hari kedua saya coba di jarak 100, kalau dia terbangannya memang udah bagus, saya tambah sedikit. Sampai berapa kali lepasan kalau saya lihat sudah bagus, besok masih di situ lagi. Masih di jarak 100 lebih sedikit terus saja. Itu 1 giringan itu belum sampai full star ya kalau punya saya yang megan itu. Dia baru sampai sekitar 450-an meter ya. Ya, 140 meter itu saya latih di situ terus. Kemudian saat dia lelah, dia main celok, itu saya kedepankan lagi, saya dekatkan lagi jaraknya. Misalnya hari ini nemplok ya, besok itu saya majukan lagi di jarak 100 meter lagi. Akhirnya lama-lama dia udah udah kelihatan bagus terbangnya, saya gandengin, dia mau terbang tinggi. Waktu lepasan awal dia belum mau ngolong, tapi begitu sudah benar-benar bagus, dia akhirnya mau ngolong. Tapi itu pun
di hampir hari-hari terakhir di Giringan itu dia ngolongnya. Dan juga kayaknya stutnya juga udah mulai keluar. Kemudian ini saya nggak latih karena kandangnya dimasukin ayam sama dimasukin kucing, jadi dia mungkin stres sampai sekarang nggak giring-giring, udah 1 bulan lebih. Ini saya ganti jodoh, nanti coba saya mainkan lagi dengan pelatihan awal lagi ya, kayak ngelatih biik. Saya memang kalau belum benar-benar bertenaga, saya malas mau lepasin jauh. Nanti takutnya dia mencolok jadi kebiasaan. Karena faktor kebiasaan itu bisa menjadi apa ya, kayak sifat burung itu akhirnya. Kalau dia sudah biasa nemplok, nanti nemplok lagi, nemplok lagi, nemplok lagi. Jadi untuk mencegah itu sebagai satu kebiasaan burung itu, jadi saya lepaskan dekat saja. Akhirnya nanti satu saat dia akan lupa dengan kebiasaan menceloknya ya. Dan nanti kalau memang benar-benar sudah bertenaga, Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman, itu kalau burung CC-nya bagus akan lebih tampak lagi. Dan dia akan, walaupun giring keket sekali, dia akan tetap tinggi dan masuk kolong. Dan seandainya, ini seandainya, kalau sudah bertenaga tetap emosinya tinggi, itu karena bisa pengaruh faktor emosinya dia ya, karena dia masih piye. Kemudian saat giring keket dia ngerodok, nah itu langkah terakhirnya ya di ngeremkan, dilolohkan, 1 saja, nggak usah 2. Itu sampai selesai, Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman sekalian. Itu sampai selesai nggak masalah, nanti kita latih kayak ngelatih biik lagi. Biasanya itu memang sesinya bagus, jadi kita harus berani membuang waktu, kesabaran, ketelatenan untuk menghasilkan nanti player itu jadi player yang bagus. Itu ya Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman yang menghadapi permasalahan yang sama. Kemudian dengan kesabaran dan ketelatenan panjenengan semua, akhirnya merpati jenengan jadi player handal. Saya doakan semoga berhasil ya Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.